Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Rahman dengan NIM C1C022133. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Adapun pengertian pelunasan pajak dalam tahun berjalan, pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dilakukan untuk setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pada dasarnya, pelunasan pajak dalam tahun berjalan dilakukan untuk setiap bulan. Namun, Menteri Keuangan dapat menentukan masa lain seperti saat dilakukannya transaksi atau saat diterima atau diperolehnya penghasilan, sehingga pelunasan pajak dalam tahun berjalan dapat dilaksanakan dengan baik. Agar pelunasan pajak dalam tahun berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, maka pelaksanaan dilakukan melalui yang pertama, pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh penghasilan oleh wajib pajak dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pemotongan pajak atau penghasilan dari modal, jasa, dan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 23. Yang kedua, pembayaran oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25. Untuk pengertian sifat pembayaran, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dalam pemungutannya menerapkan self-assessment, yaitu suatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri utang pajaknya. Sesuai dengan saat terutangnya pajak adalah pada akhir tahun pajak, maka setiap setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak menghitung sendiri utang pajaknya sekaligus mengisi surat pemberitahuan atau SPT pajak penghasilan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pemerintah memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau mencicil setiap bulannya. Angsuran atau cicilan yang dilaksanakan dalam tahun pajak itulah yang disebut dengan pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Adapun contoh soalnya, misalnya penghasilan neto PT Kuat Rekasa tahun 2017 adalah 300 juta. Perusahaan memiliki sisa kerugian yang belum dikompensasikan pada tahun 2016 adalah sebesar 100 juta pada tahun 2017. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebesar 14 juta. Selain itu, di tahun 2017 juga tidak ada pajak terutang ataupun dibayar di luar negeri. Hitunglah berapa angsuran PPh pasal 25 yang masih harus dibayar oleh PT Kuat Rekasa. Maka untuk mencarinya, penghasilan neto dikurangi kompensasi kerugian, yaitu 300 juta dikurang dengan 100 juta, maka hasilnya 200 juta. Untuk PPh terhutang tahun 2018-nya yaitu 25% kali 200 juta sama dengan 50 juta. Untuk kredit pajaknya, PPh yang dipotong atau dipungut yaitu 14 juta, maka selisihnya 36 juta. Adapun selisih antara PPh terutang dengan kredit pajak menjadi dasar perhitungan besarnya PPh pasal 25 per bulan. Dengan demikian, perhitungan PPh pasal 25 tiap bulannya adalah 36 juta dibagi dengan 12 juta bulan, maka dapat hasilnya 3 juta per bulan. Masuk materi yang kedua, yaitu macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Adapun pengertian pajak penghasilan, menurut seorang ahli perpajakan, Siti Resmi 2019 halaman 70 menyebutkan dalam bukunya bahwa pajak penghasilan PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang terima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Untuk dasar hukum pajak penghasilan yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2091, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintahan Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Untuk jenis-jenis pembayarannya ada 6 macam, yaitu pertama, pajak penghasilan pasal 21. Menurut ahli perpajakan,
Mardiasmo 2018 halaman 187 menjelaskan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk tarif pajak penghasilan pribadi, perhitungan dengan menggunakan tarif progresif, yaitu wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta adalah 5%, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25%, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Untuk rumus menghitung PPh 21, yaitu PPh pasal 21 tarif pajak dikali dengan penghasilan kurang pengurangan. Bagi pihak penerima penghasilan yang belum mempunyai NPWP, perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 120% dengan total pajak yang terutang. Misalnya, 120% dikali dengan PPh 21 terutang. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 ini merupakan pajak yang dikenakan pada badan usaha baik milik pemerintah maupun badan usaha swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Pajak jenis ini memiliki tarif yang bervariasi dan bergantung dari pemungutan serta objek dan jenis transaksinya. Untuk pajak penghasilan pasal 23, menurut ahli perpajakan Siti Resmi 2019 halaman 309 menyebutkan dalam bukunya bahwa pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang mengatur pemotongan pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang disediakan untuk dibayarkan atau jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Tarif dari PPh pasal 23 ditentukan dari nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Terdapat dua jenis tarif yang digunakan pada penghasilan, yaitu tarif sebesar 15% dan 2%. Yang keempat ada pajak penghasilan pasal 24. Yang kelima ada pajak penghasilan 25. Dan yang terakhir ada pajak penghasilan pasal 26. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.